Anak Maria itu orang Yunani. Kok bisa-bisanya kau ganti namanya? Begini Mbak Rifa. Begini. Begitu ganti begitu. Aku nggak suka begini. Kau ganti dengan begitu. Begitu. Jawab begitu. Nggak suka aku begini. Begitu Uni Rifa gitu. Kau ngomong terus kayak mulut ember begitu. Bagaimana sih? Mana ada segede ini ember? Ay, mama susah lah. Coba cari yang pintaran sedikit lah. Suka melawan mamamu kau ya. Udah biru-biru badanmu dicubit mamamu. Inilah agama yang merendahkan perempuan, agama Kristen. Ini dia agamanya. Ini penganut agama sayangku di mute. Nah, nama pengen sayangku pengen dipanggil sayang. Orang-orang seperti Mark ini adalah orang-orang ketika kalah dia menyerang gender. Inilah dimana muncul patriarki akut yang menghina perempuan. Ini dia nih. Merendahkan wanita. Ini dia nih, merendahkan wanita. Ibu saya wanita loh. Ketika kau bilang perempuan mulut ember, kau bilang mamamu mulut ember. Ya itu perseorangan saja. Mbak ini ngomong terus. Inilah berarti kau mengakui kau menyerang pribadiku ya. Perseorang sama dengan personal artinya kau akui. Nah, kayak gini Kristen ini Kristen ini ya teman-teman perhatikan. Orang Kristen menyerang personal. Nah, udah itu aja. Transfer knowledge, transfer attitude. Kita buktikan di sini. Bagaimana akhlaknya orang Kristen. Silakan lanjut. Ya, rem dulu itu bicara. Anda sopan kami Ya, sekarang. izin dulu, Mark diambil dulu. Bro sayangku itu tempatnya noise, brother. Coba kalau mungkin mencas atau headsetnya itu longgar diperbaiki dulu, bro. Bro sayang, coba. Mark, sebentar dulu. Kita atur dulu kawan kita yang sayang ini. Coba diperbaiki dulu, brother. Dibuka mute-nya, tapi itu dia noise tadi tempatnya. Coba tes. Satu, Oke, dua, sudah tiga. aman. Oke, udah aman. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, Bro Mark? Nah, siapa yang noise itu? Coba yang Kristen ya, saya kasih kesempatan teman Kristen naik. Di mute dulu ya yang lain ya. Supaya tidak noise. Bang Dart Art ini Dart Kristen atau Muslim? Kristen. Kristen apa, brother? Protestan. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, brother. Karena saya masih baru bergabung nanti dulu. Nanti. Oh, siap. Saya masih Di ikuti mute ya, dulu. di mute. Ya, di mute dulu, brother ya. Iya, saya mau bertanya ini, Bang. Silakan, brother, silakan. Mengenai sorga 70 bidadari, Bang, bahkan lebih. Bagaimana itu, Bang? Mantap. Esensi surganya umat Islam itu adalah tempat dibalasnya segala kebaikan-kebaikan manusia yang di dunia dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Pertanyaanku, tidur dengan istrimu nikmat atau enggak? Jawab dulu pertanyaan saya. Tidur dengan istrimu nikmat atau enggak? Atau jangan-jangan kau nggak suka cewek? Itu nikmat duniawi. Kau memang hidup di dunia, makanya aku bilang nikmat di dunia. Sebentar Makanya saya bilang dulu. nikmat duniawi. Saya Itu kan belum maksudnya selesai. nikmat duniawi. Oke. Ketika kalian bangkit menjadi mati, kalian menjadi manusia atau jadi apa? Tidak punya nafsu lagi. Ketika kami bangkit, Hah? kami akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi, Aku ini kenapa sih pembahasannya selalu melenceng? Saya membahas sifat, betul. punya nafsu Betul. enggak? nafsu duniawi sudah tidak ada. Itu tidak Coba perlu tunjukkan menangis. ayatnya, Air mata pun tunjukkan. sudah tidak ada. Tunjukkan Air dalilnya. mata pun tidak Ya, ada. tunjukkan Ada dalilnya kok. tidak ada nafsu. Tunjukkan Nah, nafsu. begini. Nah, kalau kamu inilah saya mau malasnya. bangkitan- Inilah saya Begini. malasnya nih. Fokusnya ke pertanyaan. Tidak mampu. Ibu, Jangan saya ibu jawab. ini melenceng kita bertanya Kok ini. melenceng? Justru kamu Saya bertanyanya lagi tanya, tentang surga kalian kamu. bangkit dari kematian, Yang kita tidak punya pertanyaan. nafsu itu yang bilang siapa? Ibu, Kok tahu? Yang kita pertanyakan surganya 70 bidadari. Saya sudah bilang, memang kenikmatan, salah satunya kenikmatan. Kan Nggak dengan berani. surganya kami itu Nggak beda. berhenti dengan ngomongan. Orang Kristen ini kayak gini lah, nggak punya ilmu, banyak bicara lagi. Nggak ngerti pula tentang agamanya. Saya sudah bilang, saya sudah jawab, betul. Di surga kami memang ada bidadari. Dan itu ada salah satu kenikmatan. Kutanya sama kau, nikmat nggak berhubungan badan? Nikmat kata kau. Jadi masalahku. Kau bilang itu kan kenikmatan di dunia. Ya emang kau pernah ke surga? Kau merasakan kenikmatan sama ini kan di dunia? Oh enggak. Kenikmatan di dunia udah nggak ada lagi di surga nanti. Aku tunjukkan dari mana kau tahu. Emang kau pernah ke surga? Jangan kau sok tahu lah.
Siapa yang mengatakan kepada kau nanti kau di surga itu tidak bernafsu? Kau tunjukkan sama aku ayatnya, biar ku bedah dulu kitabmu. Kalau aku jelas bahwa nanti akan dijanjikan suami istri bersatu di surga kami. Iya. Tidak ada kami bercerai nanti. Kalau saya dengan suami saya masuk surga dua-duanya, itu tidak diceraikan Tuhan. Tuhan kalian kalau seandainya kalian tidak lagi suami istri di surga, artinya Tuhan kalian adalah Tuhan yang tidak menceraikan kalian di dunia, tapi menceraikan kalian di surga. Tuhan macam apa ini? Dikasih kenikmatan cuma 30 tahun umur kau. Paling umur kau nggak sampai 100. Umur kau paling 60 tahun, 70. Disuruhnya kau menikmati. Diam dulu. Ini logika berpikir. Dalam agama kau, Tuhan kau cuma nyicip-nyicipin enak-enak bentar aja. 60 tahun kau dicicipi. Belum nah. Bawa data kalau nah. Seolah-olah kau mengerti. 60 tahun kau di dunia, dikasihnya kau istri yang cantik, kau nikmati siang dan malam, nikmat kali. Tiba-tiba direnggut kenikmatan itu seumur hidup sampai kau kekal selamanya di surgamu. Kenapa? Di surga kau cuman kayak Kasper nanti, nggak ada nafsu, makan nggak ada, apa-apa nggak ada, nyanyi Yesus tidak berubah, Yesus tidak, sampai selama-lamanya. Pantas malaikat berontak di surgamu, pantas malaikat nggak terima, membosankan surgamu, lebih ngeri daripada neraka jahanam surgamu. Minimal di neraka ada adrenalin yang terpacu. Kau tengok tuh ada pisau besar, ada siksaan. Di surga kau nggak ada apa-apa, bosan. Di surga kau cuma ada apa? Nggak tahu, ruang hampa Tuhan yang duduk ingin dilayani terus-terus disembah Tuhan. Apa itu? Lebih baik aku nggak usah mati, nggak perlu aku masuk surga kau. Lebih baik aku di Dufan seumur hidup. Biarkan aku Yesus, kalau memang Yesus kau Tuhan, aku bilang sama Yesus kau, nggak usah aku ke surga kau Yesus. Lebih baik aku di Dufan. Di Dufan aku hidup terus nggak apa-apa aku. Biar nggak tua aku nggak apa-apa. Daripada masuk surga kau membosankan. Aku 3 jam aja nggak pegang HP, bosan aku. Pengen ku garuk rasanya orang. Ini Tuhan kau nggak ada TV, nggak ada kulkas, nggak ada es krim. Di dunia enak-enak makan es krim, cicipin enak, enak. Tiba-tiba di surga nggak ada lagi es krim, nggak ada air minum, nggak ada apa-apa. Udah kayak apa? Sembah Yesus, Yesus tidak berubah. Gitu aja, nggak ada berhenti. Lagi. Yesus duduk aja sepanjang masa, nggak berjalan-jalan. Yesus duduk aja, nggak tahu aku entah pakai apa itu bokongnya duduk lama-lama kayak gitu. Aku aja pegal aku lo 2 jam duduk loh. Itu aja kerjaan nanti duduk di tahta kemuliaan. Apa itu? Surga macam apa itu? Aku daripada masuk surga itu mending aku jujur aja aku bilang ya, lebih baik aku tinggal di gubuk derita. Kau tahu kau? Ada angin sepoi-sepoi ku nikmati. Pengennya aku makan ikan, ku cari kecebong. Oh, nggak apa-apa lah aku goreng sikit-sikit. Ada apa yang ku bisa, ku tangkap itu burung puyuh, ku makan. Daripada di surga kau nggak ada apa-apa. Itulah surga kau, tempat penderitaan yang paling nyata. Surga kau tuh kayak di penjara, bahkan lebih enak penjara. Di penjara dikasih makan. Nek, dengar Nek. Sebentar Kak. Nek. Sebentar Nek. Surga sakit hati kan, panggil nenek. Sejak aku pun kalau jadi nenek, aku pilih-pilih juga yang mau kujadikan cucu. Haram bagiku menjadikan kau cucu yang berkulup itu, kayak Risol Basi itu. Jadi untuk surga di Kristen memang sudah tertulis di ayat kami di Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sebab pada waktu apa itu bang? Pada waktu kebangkitan. Jadi waktu bangkit kau langsung masuk surga? Sabar. Sabar. Kalau pada waktu bangkit jadi kami langsung masuk surga. Coba yang lain lah yang Mana ada? dikit ngomongnya. Sejak kapan waktu Dengan bangkit Mirifa manusia itu. langsung masuk surga? Siapa yang bilang? Coba, saya mau tanya. Bu, Ketika bertanya manusia mengenai bangkit dari esensi kubur, surga. langsung surga? Ibu Langsung ke bertanya surga? mengenai esensi masuk surga. Ibu Yang kau bawa bertanya itu esensi adalah masuk kitab surga. yang esensinya Bang, menceritakan hari Teruskan aja, kebangkitan. Bang. Kitab Ibu kau, bertanya mengenai kau turun, Data yang saya siapa kau dapat, ngatur-ngatur kami di sini? Mengenai Penjajah. esensi masuk surga. Turunkan simak ini, Ibu udah ada bertanya 2 orang mengenai Kristen. esensi masuk surga. Kau pula ngatur-ngatur. Aku Tuhan di komal ini, Ibu tahu bertanya kau? mengenai esensi masuk surga, kami jelaskan bagaimana di kitab kami esensi surga di kami. Oke? Itu satu. Coba esensi surgamu berdasarkan kitab sucimu, coba. Esensi surga gimana? Tadi sudah saya jawab. Esensi di surga kami tidak kawin dan tidak dikawin. Di mana itu tertulis? Ya Allah. Di Matius 22 ayat 30. Oke, kita sudah baca jelas. Matius ya. Apanya yang jelas? Kau mempelintir kitab sucimu. Hari kebangkitan, tidak ada kawin-mawin. Waktu kau bangkit, kau langsung duduk di surga gitu. Siapa Sejak tahu? kapan? Kau siapa tahu? Berarti kau so tahu Tuhan kau bangkit langsung ke surga dia. Memang Loh, Tuhan Tuhan kau dan bangkit masuk itu langsung di dunia, tetap masih di dunia dia. Sejak kapan ada konsepsi tentang revelation atau soterologi bahwa nanti manusia bangkit langsung berada di surga? Hebat kali kau.
Siapa kau? Nggak dihakimi kau. Waktu kau bangkit nanti kau nggak dihakimi perbuatan kau. Berarti salah bersalahan Tuhan kau bilang akan dibangkitkan. Semua perbuatan akan diberikan sesuai dengan perbuatannya. Berarti kau bangkit-bangkit duduk di surga. Enak kali kau siapa? Langsung masuk surga kau bangkit. Wih, hebat kali kalian Kristen ini ya. Iya, kami pengikut Kristus. makanya Tuhanmu masuk aja surga. bangkit. Tunjukkan Gitu, datanya kalau kau masuk surga. Tunjukkan masuk surga sama. mengenakan tubuh kemuliaan. Itu klaim. Klaim. Jadi Tunjukkan. tidak ada lagi soal nafsu itu hidup Mana menurut mana kedagingan. mana Itu mana dalilnya, daging. mana dalil Yang mau Tuhan kutanya, kau bangkit bukan roh. dari kematian. Oke, Itu Tuhan kau bangkit. kedagingan. Oke, Tuhan kau bangkit dari kematian. Punya nafsu nggak dia? Punya nafsu nggak dia? Enggak lah. Ada dah. Ngapain dia makan ikan goreng? Kau pikir makan tuh nggak pakai nafsu? Parah kalian nih. Tuhan kau aja bangkit masih teringin dia makan ikan goreng. Itu kalau Tuhan kau ada pempek di situ udah dimakan dia pempek. Untung aja waktu itu nggak ada aku. Kalau aku bikinkan rendang Tuhan kau dimakan sama Tuhan kau. Kau bilang sejak kapan makan nggak pakai hawa nafsu? Menginginkan sesuatu apa hawa nafsu? Apa hawa nafsu? Apa arti hawa Di nafsu? surga kok jual minyak sawit sampai ada goreng-gorengan kayak gitu. Aneh. Minyak sawit di surga kau ada minyak lampu. Kau nggak tahu kau gadis bodoh aja ada di surga kau. Waduh, bahaya orang ini nggak baca kitab suci nih. 72 bidadari. Ada yang Kita jual fokus minyak ke lampu. 72 bidadari. Kalau ada minyak, diam kau. Saya lagi dengan Daat. Kau nggak ada ilmu. di saat ibu Daat dikawin, kaget di saat- mengatakan di surganya ada minyak. Di dalam surga kau ada minyak, ada penjual minyak. Nah ini ku bilang, makanya kalian tuh banyak belajar kitab kalian. Penjual minyak aja ada, apalagi minyaknya. Matius 25 nomor 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak. Di surga kau aja ada penjual minyak, apalagi minyaknya. Kok kaget kau? Ini bicara ikan goreng, Tuhan kau bangkit di hari ketiga. Itu dia punya nafsu, buktinya dia makan ikan goreng. Andai ada aku di situ ku bikinkan rendang, dimakan sama Tuhan kau itu. Kau bilang pula nggak ada hawa nafsu Tuhan. Agak lain kalian nih Kristen ini semuanya ya. Pandai-pandainya kalian mempitnah Yesus nggak bernafsu lagi. Emang kurang ajar kalian lama-lama. Terus yang Ngerti mau nggak kalian kutanya, hawa nafsu? saat ibu kawin sama suami ibu di surga, oke? Terus suami ibu kawin sama bidadari yang lain, berarti Terus? sama wanita lain di surga. Nggak cemburu ibu? Yang cemburu aku atau kau? Kok kau yang cemburu? Kalau aku nggak cemburu kenapa? Kok kau merasa laki aku yang tidur dengan perempuan lain? Kok kau yang merasa cucuk? Kalau punya kawan ya kan, punya kawan, pacar kawannya kan selingkuh, dia yang suka aku lah. Kayak mama kurang belanja kau. Orang yang punya rumah tangga, kau yang ngatur-ngatur rumah tangga orang. Kalau aku izinkan suamiku menikah, sekarang aku tanya, kau yang sakit hati atau aku? Itu mah urusan Nah ibu. kalau aku nggak sakit hati, kenapa kau yang ngurus? Ngapain kau ngurus rumah tangga orang? Kau ini laki-laki atau perempuan ini? Kenapa kau kayak Veniros kau ngurusin rumah tangga? Kita bahas tentang esensi surga. Ada-ada aja kau ya. Jangankan di surga, di dunia ini kalau aku punya laki yang berkualitas, kusuruh dia bibini lagi. Biar ada kawanku melayani dia. Apa kau? Kaget kau? Kami bukan perempuan kayak di Kristen. Kalau perempuan di Kristen satu burung laki cuman untuk dia aja. Otaknya kotor soalnya. Nggak mau aku berbagi burung. Pokoknya untuk aku aja. Pelit kalian, nggak mau berbagi. Padahal laki kalian selingkuh sana sini. Ini otak izin kalian dulu, kotor. Di sini. Sebentar, brother. Teman-teman di tap-tap layar dulu ya, teman-teman. Orang ini kenapa kok Dikencangin. orang-orang Kristen Bentar ini dulu suka nih, goyang komal goyang. Teman-teman di tap-tap layar ya, Goyang. 300k. Goyang komal. Silakan dilanjut. Di tap-tap nggak kencangin. usah ke surga. Di surga, sinilah dengar dulu, kau diam dulu. bahwasannya wanita Di surga. merendahkan dirinya sendiri untuk Kok perihal burung. Oke, berarti ku tanya sama kau. Berarti perempuan-perempuan dalam kitabmu itu adalah perempuan-perempuan rendahan. Yakub istrinya 4. Lea, Bilpa, Zilpa itu perempuan rendahan 4-4-nya bini Yakub. Nenek moyang Tuhan kau itu perempuan rendahan 4-4-nya. Hah? Istri Yakub ada 4. Lea, Rahel, Bilha dan Zilpa itu perempuan murahan dan rendahan 4-4-nya itu. Iya. Itu nenek moyang Tuhan kau tuh rendahan perempuan-perempuan. Berarti Tuhan kau lahir dari perempuan-perempuan rendahan. Nggak malu kau berkata seperti itu. Sarah itu dipoligami. Perempuan rendahan, murahan dia itu. Nenek moyang Tuhan kau loh. Waduh parah kali kau. Waduh, kayak gini nih Kristen nih ajarannya nih. Merendahkan tokoh-tokoh Bible nih. Perempuan rendahan itu, perempuan murahan itu semua itu.
Waduh, 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 waduh. Di kitab kau tertulis Yakub itu punya bini 4. 2 budak, 2 adik-beradik. Kau yang bilang perempuan rendahan kalau mau dipoligami berarti perempuan rendahan. Berarti tokoh-tokoh Bible adalah perempuan rendahan. Wanita Kristen egois, kata ibu, nggak mau Oh, berbagi bumi. perempuan Kristen tidak mau berbagi suami. Kenapa? Karena ukuran suaminya diletakkan kepada laki-laki Muslim. Contoh, orang Kristen punya laki kayak kau, miskin, muka jelek, lutut goyang-goyang, nggak patut poligami. Kami umat Islam ini laki-lakinya, kau tengok Raja Arab itu, Muhammad bin Salman itu, udahlah ganteng, duitnya banyak, postur badannya keren lagi. Daripada dia berselingkuh, lebih baik istrinya ngizinkan poligami. Kau udahlah jelek, mukamu kotak, hidungmu petak, duitmu nggak banyak. Kau pula jadi wajar perempuan-perempuan Kristen nggak mau dipoligami karena sendiri aja tak mampu kalian menghidupi bini kalian. Agama sekarang ujung-ujungnya Oke. menjelekkan secara personal Mari kita pribadi. lihat. Mari kita lihat kualitas Ibu ajaran udah agama. jelaskan, Oke, kan? pakai dalil. Tunjukkan bahwa poligami itu adalah ajaran yang menyalahi moralitas. Tunjukkan. Kau tahu raja-raja, Barisan raja keluar Yunani, raja Mesir, raja-raja itu punya istri lebih dari satu. Lalu kau bicara sekarang tentang kualitas. Sulaiman 1000 bini dalam kitabmu. Enggak, mulai kok nyerang personal? Kok nyerang personal? Hah? Kok nyerang personal? Dalam kitabmu manusia Tadi Ibu nyebut dalam aku, 2 ini nih. Kan aku bilang kalau kalian bisa jadi bini-bini kalian nggak mau dipoligami karena kalian nggak punya kualitas. Kalian hidungnya kotak, mukanya petak, duitnya nggak banyak, lututnya nggak gerak-gerak. Kalian pula mau poligami, wajar lah. Perempuan Kristen nggak suka. Kalau kau tanya, kalau aku dapat laki-laki berkualitas, aku yang carikan perempuan buat dia. Karena dia berkualitas. Nah, orang-orang Kristen, kok kau yang merasa tersakiti? Kau cinta kau sama laki aku, suka kau sama laki-laki. Nah ini laki-laki yang suka ini kayak seolah-olah merubah seolah-olah kau yang merasakan diri jadi perempuan. Pengen kau disorong dari belakang ini kayaknya ini. Waduh, parah kali ini. Coba perhatikan ya, perhatikan. Ajaran yang merendahkan wanita. Oji ajar. Ajaran yang merendahkan, dengar. Ajaran yang merendahkan wanita adalah ajaran yang memerintahkan wanita untuk tunduk dan patuh kepada laki-laki, tidak boleh minta cerai walaupun ditampar bolak-balik, kasih kanan, kasih pipi, kasih kiri, kasih belakang, kasih depan, dan tidak dinafkahi, tidak boleh minta cerai. Ajaran kalian yang merendahkan wanita. Kau tunjukkan dalilnya. Kau diam kau ya, kau catat ayatnya ya. Harus tunduk. Sejak kapan tunduk? Tunduk atas segala sesuatu itu hukum kasih. Nenek moyang kau tunduk nungging, telentang, manjat tembok, nggak boleh melawan. Baca kitab kau, ini kutunjukkan kau. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 nomor 1 sampai 5. Aku bacakan kitab kau nih. Untung aku nggak Kristen. Naudzubillah min dzalik. Ini ajaran kalian ini, ajaran kasih tai kucing. Nih. Ngajarin aku kalian ajaran kasih. Mending aku nggak usah jadi Kristen. Nggak punya Tuhan pun nggak apa-apa aku kalau disuruh tunduk sama laki-laki atas apapun segala sesuatu. 1 Petrus pasal 3. Nih, kita lihat nih. Kayak gini ajaran Kristen nih. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, bininya yang jadi sumber malapetaka untuk suaminya. Coba bayangkan. Satu lagi, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah itu dengan pengepang rambut. Tak boleh ngepang-ngepang rambut nih. Ajaran macam apa ini ngatur-ngatur rambut perempuan mau dikepang, mau diikat? Memakai perhiasan emas tidak boleh. Ajaran apa ini? Nggak boleh perempuan memakai emas dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Berburu-buru di rumah nggak boleh pakai emas. Enak kali kalian laki-laki ya. Pantaslah kalian ini malas-malasan kerja karena ternyata di Bible perempuan nggak boleh pakai emas. Ya, nggak boleh pakai baju yang indah-indah. Pakai daster sobek-sobek aja kau, nggak dikasih nafkah kau nggak boleh minta cerai karena di agamamu nggak boleh perempuan minta cerai. Nah satu lagi, apa? Perempuan harus merendahkan diri, bukan merendahkan hati ya, merendahkan diri. Harga diri perempuan di agamamu nggak ada. Nih, bahkan disuruh lagi merendahkan diri. Nih, gue bacakan. Perempuan najis, wanita, ini mana ini. Nah, dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Kau bilang tadi ajaran Isa merendahkan diri. Ajaran kau yang disuruh merendahkan diri. Bangga kau harusnya jadi laki-laki ya, karena perempuan terus rendah di hadapan kau. Ya, untung aku nggak Kristen ini. Mana ayatnya ini? Nah, kau nangis kau di sini. Mari kita lihat nih. 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Diam kau nggak punya mamak mungkin. Kau nggak punya mamak mungkin. Nggak tahu kau mamak kau kerasanya gimana kalau ngikutin ajaran Kristen. Untung mamak kau nggak taat sama ajaran Kristen. Kalau taat dia udah rendah dirinya, atau kau disuruh nih. Untung mamak kau nggak ikut betul ajaran Kristen. 1 Timotius, ya kita bahas. Kalau aku ada dalilnya, ayat kedua. Loh, Loh, gitu ajarannya. mamamu laki-laki atau perempuan?
Kayak gitu rupanya ajaran. Mama, iya ajaranku menjelaskan apa konsekuensi yang ada dalam kitabmu. Mamamu laki-laki atau perempuan? Kita punya agama. Ibumu wanita Kita atau pria? Kualitas dari Iya, ini kualitas pengajaran supaya membongkak cara berpikirnya agama Kristen. Bagaimana rendahnya perempuan? Perempuan itu adalah ibumu. Inilah aku nggak mau jadi Kristen. Ibumu direndahkan, istrimu direndahkan, adik perempuanmu direndahkan. 1 Timotius pasal 2. Mari kita bahas. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Tidak boleh di Kristen perempuan mengajar. Betapa rendahnya perempuan di agamamu. Nah, pertanyaanku, ibumu adalah perempuan atau tidak? Jawab itu. Aku tidak merendahkan agamamu, justru aku menunjukkan kepadamu betapa rendahnya perempuan di agamamu. Assalamualaikum, Tuh. salam kenal. Diam dulu yang lain. Saya lagi ini nih. Ya, mari kita bahas. Aku cuma nunjukin betapa rendahnya ajaran Kristen. Betapa rendahnya, betapa Ayo, kan? waktunya kalian sholat. Mulai sudah- kau kan Bapak sosok azan sudah playing berkumandang. victim, sosok baik. Tadi kau nyanyi rocos pas aku ngomong. Kau bertanya aku jawab, kau nggak terima. Sekarang aku tunjukkan Kalian kepadamu. sholat sudah jam 12. Oh iya, aku sholat, nggak usah kau suruh. Aku sholat, ntar lagi. Ajar Nggak kayak- sudah berkumandang. Waktunya Kenapa kalian takut sholat. kau? Enggak, aku mau tunjukkan dulu kalau di agamamu disuruhkan merendahkan diri nih. Ini kalian ini. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri ya. Tidak ada gunanya untuk saya memuaskan hidup duniawi. Memang Paulus mengajarkan kalian untuk merendahkan diri dan menyiksa diri. Dia sendiri udah sadar bahwa aturan-aturan dari dia itu sepertinya merendahkan diri, tapi tetap diajarkannya. Makanya aku bilang, ajaran kalianlah ajaran yang merendahkan diri. Di Islam, perempuan itu mulia. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus dihormati dulu? Ibumu, 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 baru ayah. Begini perempuan, laki-laki mukmin yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Begitu perempuan Islam. Pandai-pandainya kau nuduh-nuduh tadi di Islam betapa rendahnya perempuan mau dipoligami. Justru wanita yang punya harga diri, value, tidak memandang kenikmatan semata untuk dirinya sendiri. Kau bayangkan itu Lea, Sarah, Hagar, Zilpa, Bilha. Kau bilang perempuan murahan, yang kurang ajar kau itu. Padahal mereka ada tokoh-tokoh Bible yang dihormati oleh orang Yahudi. Inilah kalian. Jadi jangan kalian nah, Matius 18 nomor 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Diperintahkan kalian merendahkan diri kalian. Kalau kami merendahkan hati, kami disuruh. Nggak ada kami diperintahkan merendahkan diri. Kata Imam Syafi'i, termasuk zolim seseorang ketika merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Tidak butuh kami merendahkan diri di hadapan orang yang tidak menghargai kami. Begitu Islam mengajarkan. Islam itu mengajarkan apa? Kau cintai orang lain sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Sebelum mencintai orang lain, cintai dirimu sendiri. Dalam agama kau apa? Tampar pipi kiri kasih kanan, pikulah salib. Hinakan diri kau dulu, baru diperintahkan kasihilah orang lain sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Kalau mengasihi dirimu sendiri aja kau nggak diajarkan, gimana kau mengasihi orang lain? Apa ajaran kalian ini? Ajaran macam apa ajaran kalian ini? Katanya mengajarkan, kasihilah orang lain, perlakukanlah orang lain sebagaimana kau mau diperlakukan. Tuhan kau perintahkan untuk merendahkan diri kau, berarti kau diperintahkan merendahkan diri orang lain berarti. Karena kau diperintahkan merendahkan dirimu sendiri, ini logikanya. Makanya aku yakin ini bukan pengajaran Yesus. Kitab kau. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Berarti betul kau disuruh perintahkan merendahkan diri berarti. Di hadapan Tuhan. Masa kita mau Ketika meninggikan kau, diri? aku tanya, kau diajarkan merendahkan diri nggak? Kita diajarkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ya sudah, berarti betul. Berarti aku nggak bohong. Kristen ajaran yang memerintahkan manusia merendahkan diri, harga diri nggak ada lagi. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Coba tunjukkan Tuhan dalilnya. yang berdaulat. Kau Tuhan yang tunjuk dalil, tunjuk dalil. Rendahkanlah dirimu Tunjuk di hadapan dalil. Tuhan yang Kau baca kuat Filipi pasal 2 ayat 8. supaya- Tuhan kau merendahkan diri di depan siapa itu? Tuhan kau aja merendahkan diri di hadapan manusia. Berani-beraninya kau bilang, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhanmu aja merendahkan diri di hadapan Hansip Romawi. Cahyono bin Bambang. Nggak malu kau ngomong gitu? Tuhanmu aja merendahkan diri. Jangan Tuhan gitu. kau aja merendahkan diri depan manusia. Depan Tuhan mana lagi Tuhan merendahkan diri depan Bapaknya? Jelas-jelas di hadapan semua manusia dia rendah dan nista. Filipi pasal 2 ayat 6.
Itu pengajaran Tuhan mau itu. Tuhan mau ngajarin apa? Rendahkan diri, hinakan diri, nistakan diri, pikul salib. Nggak akan ada di ajaran Islam begitu, adikku. Dalam Islam harga diri harus dijaga karena kau bukan binatang, kau manusia. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Lalu Allah izinkan kami umat Islam ini punya syariat untuk tidak menyamakan kami dengan hewan. Itu kenapa perkara berhubungan badan kami tidak boleh sama dengan binatang. Itu kenapa perkara makanan kami tidak boleh sama dengan binatang. Karena kami tidak boleh merendahkan diri kami supaya kami sama dengan binatang. Tapi di ajaranmu Tuhanmu sendiri menyamakan dirinya dengan manusia, merendahkan dirinya, jatuh terhempas ke bawah. Filipi pasal 2 ayat 6 bahkan lebih rendah daripada manusia biasa, yaitu setaraf dengan hamba atau budak. Tuhanmu sendiri mempraktekkan cara menyiksa diri dengan baik dan benar di tiang salib. Tuhanmu sendiri mengajarkan bagaimana caranya mengasihi orang lain dengan berkorban sampai memperlakukan dirinya sehina nista begitu. Ini ajaran psikopat menurutku. Gini. Jadi pertanyaanku begini, tadi saya ingin mempelajari sih, menambah wawasan juga. Jadi maksudnya Kalau menambah wawasan, dengar ketika aku bicara. dengar dulu pertanyaan. Nenek. Kalau Ini. kau bertanya Nenek awal dengan ini. siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jadi kalau misalkan perempuan Muslim meninggal, apakah dia mereka yang akan menjadi bidadari ataukah Udah, pertanyaanmu apa? Satu aja dulu biar ku jawab. itu apakah mereka itu Kalau yang akan aku berubah istri menjadi soleha bidadari? menikah dengan suamiku dan aku masuk surga, suamiku masuk surga, jangankan bidadari, aku jadi ratunya bidadari, aku yang akan dilayani oleh bidadari itu, bukan dilayani dalam otak kau yang kotor itu ya. Karena melayani itu bukan cuma skidi pap-pap aja, ngambilin minum juga pelayanan, disuruh-suruh nyuci baju juga pelayanan. Nggak usah kau tahu skidi pap-pap, sosok nggak tahu kau. Soalnya bahasa Jangan sosok, jangan sosok ini ya, jangan jijik aku nengok orang yang lugu sosok ini, nggak usah. Aku tahu siapa kau. beneran Nggak, saya aku tanya, tidak tahu itu. kalau aku tanya sekarang, di surgamu itu tidak ada hawa nafsu, itu dapat dari mana kau pengajaran? Dari Kristus. Yang ngajarin, dalil, tunjukkan ayatnya, biar ku buka. Nggak usah banyak ketawa, kau jangan menertawakan dirimu. Kitab apa? Yang mana? Aku mau sholat zuhur nih, yang mana? Yang mana yang tadi lagi? Hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Sejak kapan kalian bangkit langsung masuk surga? Tidak ada dalam Islam kami bangkit dari kematian langsung masuk surga. Tidak ada satupun nas di dalam Al-Quran, dalam hadis yang mengatakan ketika bangkit kami kawin mawin. Tidak ada. Jangankan kawin mawin, ingat laki, ingat anak pun enggak. Kenapa? Pada waktu itu semua dibangkitkan, apa yang dijanjikan oleh Allah diberikan, manusia terkejut ketika mereka dibangkitkan mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat. Nggak ada kawin mawin. Jadi misalkan gini, misalkan nenek Uni ini meninggal, terus nanti jadi bidadari, begitu. Terus apakah nanti masih ketemu dengan suaminya atau nanti iya dipasangkan dengan orang lain? Ketemu dengan suamiku lah. Memangnya kau mau mamamu dipasangkan dengan orang lain nanti di surga? Ada jadi otaknya. Kenapa otakmu nggak jauh-jauh dari selangkangan, brother? Sering coli kau ya? Udahlah, janganlah nonton bokep lagi. Tobatlah kau. Walaupun Yesus kau nggak ngajarin kayak gitu. Enggak, aku heran. Aku ingin loh otak-otak mereka ini sehat. Jangan bicara selangkangan, terus seksual aja dibahas terus. Apa ya? Apapun tema ketuhanan, Maksudnya ujung-ujungnya begini. lari ke selangkangan. Enggak, tunggu dulu. Ini kebiasaan kalian loh. Tunggu dulu. Kan jumlahnya Diam dulu. Kita bahas konsep ketuhanan nih. Kan Ujung-ujungnya jumlahnya lari ada ke selangkangan. Konsep Nabi kita bahas, ujung-ujungnya lari ke selangkangan. Kita bahas tentang kritik teks, ujung-ujungnya lari ke selangkangan. Maksud aku tuh, aku ngerti kalian itu memang gak ada batasan dalam hidup kalian. Karena segala sesuatu halal bagi Paulus, itu pun halal bagi kalian. Tidak ada pantangan bagi kalian. Tapi minimal ketika bicara di publik 1,6 orang yang nonton, tolonglah sehatkan otakmu dulu. Jangan yang dibahas tuh cuman lendir aja gitu loh. Kami umat Islam, bahkan kami yang dijanjikan kenikmatan surga dengan menikah dengan suami kami, tidak pernah kami siarkan kami akan segera bidadari. Tidak pernah umat Islam, nggak pernah aku dengar Cak Tata ini membangga-banggakan kami nanti akan dapat bidadari. Nggak pernah aku tengok. Padahal kalaupun yang berbangga-bangga diri adalah dia. Tapi kalian Kristen yang nggak dapat, justru kalian yang seolah-olah aku nggak ngerti ya. Apa memang otak kalian itu cuman yang lapis legit itu aja? Aku nggak paham ini. Padahal kalian lihat di dalam Matius pasal 19:29, Tuhan kalian menjanjikan 100 istri. Itu bukan di dunia, itu upah mengikuti Yesus. Di mana kau dapat memangnya upah mengikuti Yesus? Hah? Kenapa otak ini hanya selangkangan saja? Maya kan maksudnya ini kita bertanya, nenek. Saya surga itu Gini. sesuatu yang belum saya nikmati. Kau bertanya perasaanku ketika aku berada di surga.
Kan stupid pertanyaanmu. Iya. Bagaimana perasaan Uni nanti ketika suami Uni tidur? Kan pertanyaan botol, brother. Bu, Pertanyaanmu saya tidak bermanfaat. Saya kan bertanya kalau misalkan nenek Uni nanti dipasangkan dengan suami kan, ini baru satu bidadari. Nah, yang ke-71 itu di mana kira-kira? 72 bidadari, coba kau tunjukkan ayatnya untuk siapa itu diberikan. Coba tunjukkan bahwa semua umat Islam Ya. dapat 72 bidadari. Coba tunjukkan. Untuk si Pak ini si Mana laki-laki ayat Muslim yang masuk di mana? surga. Dari mana kau tahu? Loh. Dari mana kau tahu? Itu kan sering dikomandangkan sama ini. Nah, Juga berarti kau ini orang yang gampang mendapatkan informasi hoax, lalu menelan bulat-bulat itu, lalu kau pertanyakan kepadaku, lalu kau paksakan aku menerimanya. Ya, Aku kasih tahu katanya tidak ada, setiap satu tidak laki-laki ada. Setiap satu laki-laki dapat berapa coba? Dia satu laki-laki dia mendapatkan 72 bidadari. Coba tunjukin ayatnya. Paling kurang. Kalau tidak ada ayat Bahkan begitu, bisa kau lebih. Nah. teman-teman, dalam ranah delik umum, penistaan agama adalah menjelaskan memaksakan sesuatu yang tidak terdapat di literasi Islam atau di literasi Kristen. Contoh kita bilang, Yesus kawin itu ada tertulis. Tapi kalau kita bilang Yesus menikahi Maria Magdalena itu tidak tertulis. Itu termasuk penistaan agama ya dalam undang-undang. Kau barusan memfitnah agama Islam dengan mengatakan bahwa tertulis dalam literasi Islam setiap laki-laki mendapatkan 72 bidadari. Tolong kau tunjukkan datanya, kalau enggak kau termasuk ke dalam memfitnah. Coba kau tunjukkan datanya dulu. Kalau nggak bisa nanti saya yang menunjukkan yang sebenarnya. Ya, Cak Tata tolong jelaskan masalah ini. Kasihan orang-orang Kristen yang menerima kabar-kabar hoax selalu menerimanya bulat-bulat karena mereka tidak mau mengkritisi informasi tersebut. Kita berhak mereka berhak dapat ilmu, tapi dengan catatan kalau mereka masih berada menjadi sisi kemanusiaannya, terima di komal kita. Tapi kalau mereka berubah menjadi hewan binatang, turunkan Fandi. Tidak layak Ustadz Tahta, Bang Yonatan Nandar berhadapan dengan binatang. Perlakukan mereka seperti manusia, kalian perlakukan diri kalian seperti manusia. Kalau kalian berubah menjadi anjing nanti, kalian harus kami turunkan. Karena kami menghadapi manusia, bukan binatang. Lanjut. Jadi biar paham, biar nyambung ya gini loh. Apa yang dikatakan Rifa itu benar. Kata Yesus juga nanti sama seperti di hadis yang saya tunjukkan. Orang yang meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya, karena ikut Yesus, maksudnya apa? Ikut ajarannya. Kalian jangan takut ditinggalkan keluarga gitu loh. Istri akan diganti 100 nanti. Nah kayak gitu tuh. Sama dalam hadis, coba baca Tirmidzi 1663. Ini 72 bidadari ini untuk orang yang mati syahid. Karena orang mati syahid itu dia berperang meninggalkan anak, istri. Tidak usah takut meninggalkan istri. Karena bagi orang yang mati syahid diganti 72. Kalau Yesus 100 malah. Gitu loh. Coba lisahidi indallah situn hisoli. Ya, orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan. Di antaranya 1, diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. 2, bisa melihat tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. 3, diberi rasa aman dari peristiwa kehancuran. 4, kepalanya diberi mahkota kewibawaan. 5, dinikahkan. Maksudnya apa? Diganti istrinya yang ditinggalkan itu. Ya, 72 bidadari. Kalau Yesus 100 istri. Gitu. Itu untuk mati syahid, bukan untuk jangan langsung di-framing, wah nanti orang Islam meninggal semuanya diberi 72. Padahal ini orang yang ikut perintah Allah karena berperang sama seperti 100 istri karena mereka meninggalkan keluarganya gitu loh. 100 kata Yesus. Jadi yang mati syahid yang dapat 72 ya. Nah iya karena dia meninggalkan keluarganya berperang. Orang berperang kan nanti meninggal. Yang meninggal. Jangan takut kalian meninggal di medan syahid. Oh saya kan kasihan istri saya masih mau bersama istri. Tenang, diganti 72. Kalau Yesus 100 malah. 100 kali lipat. Nah iya ini juga sama saja intinya. Tapi bukan istri yang dimaksud. Ya ada masalah kan meninggalkan istrinya juga. Ya intinya yang kamu tanyakan itu bagi orang yang mati syahid 72 itu. Karena dia meninggalkan istrinya di dunia. Terus kalau yang tidak mati syahid? Nah kalau kamu yang tidak mati syahid pakai hadis yang ini ya. Inna awala zumrati tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatal badari wallati taliha ala adwa terus kau kami durriya fi sama likul limriin minhum jaujatani isnatani. Cuma 2 yaitu istrinya yang menjadi bidadari. Oh cuma 2. Aduh.
Oh, cuma dua, yang satu istri di dunia. Bidadari ini yang melayani kan dia ratu, istrinya itu bidadari ratu. Wah, baik, berarti banyak ratu nanti di surga ya. Banyak bidadari ratu nanti. Mana sih udah dijelasin. Jadi intinya sama gini ya. Semua yang kamu orang Kristen tanyakan sebenarnya di kitabnya itu ada semua. Kalau dalam Islam orang mati syahid 72, kalau dalam Bible 100. Contohnya lagi di surga tidak ada kawin mawin. Memang tidak ada. Karena di hari kebangkitan itu bukan di surga tapi di mahsyar. Mahsyar itu tempatnya apa? Tempatnya menghisap amal-amal. Kalau dalam Bible Wahyu 20 ayat 12. Ya. Bahkan kalau di surga ya punya nafsu. Buktinya Yesus makan nanti minum. Mana dalilnya? Matius 26 29. Ayo. Kalau udah punya nafsu di surga, ngapain Yesus makan minum? Nah. Apa lagi? Nah ini bro, gue pengen nanya nih sayangku. Nah itu perang sama naga itu bagaimana di surga? Kalau kami, kalau di surga nanti kami akan mengenakan tubuh kemuliaan. Enggak, itu perang sama naga itu bagaimana? Dengar, perang naga itu diibaratkan dengan iblis dan setan-setan. Gimana itu dari? Tapi yang paling penting kalian tidak mungkin masuk surga karena hidup kekal di surga itu mengimani Allah sebagai Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Dalilnya banyak. Coba kamu carikan gini ya, coba kita adu dalil. Kalau esensi. Kata Yesus, tunggu. Kata Yesus ya, sudah tak obok-obok Bible kamu itu. Kalau ingin masuk surga, imani Yesus sebagai utusan Tuhan dan imanilah Tuhan satu-satunya yaitu Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sekarang carikan dalil satu saja bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Gak ada. Terus kalian bicara surga. Alamak. Ya enggak pantas lah. Ustaz Tata, di surga mau gak perang sama naga Ustaz Tata? Waduh, surga itu taman. Gini tuh ya, apa jannah itu taman? Orang kalau ke taman apa tujuannya? Cari kesenangan, kenikmatan, bukan disuruh perang. Kan lucu. Namanya taman itu orang kalau ke taman apa tujuannya? Ingin senang-senang, ingin mencari kesenangan, kenikmatan, ketenangan. Itulah jannah taman. Kalau neraka, nar, siksaan. Ya, apa tujuannya disiksa? Ya sakit. Dengan definisi saja udah paham kita. Bukan disuruh perang naga seperti malaikat, udah punya nafsu. Apa itu? Silakan, apa lagi? Ketampol oleh Bible sendiri. Nah, kalau untuk kita, jadi nanti kalau misalkan sudah mati kita akan menggunakan tubuh kemuliaan. Jadi soal kedagingan. Maksudnya tubuh kemuliaan itu tahu nggak? Maksudnya tubuh kita itu bukan yang sekarang. Oji jelek. Apakah di surga jelek? Enggak, tubuh kemuliaan maksudnya ganteng semua, ada orang jelek. Gitu loh. Kemuliaan itu tubuh baru. Nggak ada orang jelek gitu loh. Tidak ada lagi keinginan duniawi, keinginan. Mereka ini nggak ngerti. Tidak ada tangis, tidak ada marah, tidak ada geram, tidak ada. Ya Yesus aja minum anggur bang, gimana bang? Dan hidup sama seperti malaikat. Iya Yesus aja minum anggur, Enggak, kamu cari dulu dalilnya. Gimana caranya masuk surga menurut Yesus? Ada nggak? Kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhan kanlah aku. Ada nggak? Kamu obok-obok sampai hancur, tidak mungkin nemu itu. Yang ada cuma gini, kalau kamu percaya, ya agar supaya orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Percaya ke Yesus sebagai apa? Sebagai apa, Sus? Utusannya Allah untuk Israel, Matius 15:24, seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17:8, mentuhankan Allah, innallahu apa? Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa di langit. Ya. Nah, itu percayanya bukan sebagai Tuhan. Tidak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus itu gak ada. Nah, kamu tidak usah bicara surga. Wong caranya masuk surga kamu gak tahu, salah. Itu.
Tapi saya sih Ustadz nggak mau sih, Tat. Kalau di surga cuma buat nonton atau nobar perang naga sih ogah sih. Ya enak kan di dunia kita Iyalah. enak punya istri, ya, bisa makan-makan. Tiba-tiba di sana seperti orang puasa ada punya nafsu. Iya, suruh nonton nobar lagi ya kan. Orang lagi. Iya makanya. Aduh ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim lah. Ya itu masalahnya tuh naganya naga bentuknya apa tuh? Tat? Naga Cina, naga Jerman. Tuh naganya naga apa? Ya enggak, walaupun di surga juga ada, tapi bukan perang naga, buah naga dimakan. Gitu. Apa lagi? Ya belajar lagi bro sayangku belajar lagi brother. Bacalah baik-baik Bible-nya itu brother. Nggak ada mentuhankan Yesus loh dalam Bible. Gimana mau cerita surga kalian itu? Nggak pantas cerita surga. Kalian itu hanya neraka kekal tempat kalian. Nggak ada surga. Kalau surga itu hanya berbicara cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi kalian. Karena dasar keimanan kalian saja sudah keliru. Mentuhankan Yesus. Harusnya mentuhankan Bapa. Tuhannya Yesus yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut layar teman-teman. Sebenarnya nggak masalah. Gini loh. Siapa namanya? Aku nggak mau manggil kau sayangku lah. Berat kali lidahku manggil kau sayangku. Apa ini kasih dengan Kasih. sayangku kan, aduh, ini hati berdebar-debar juga. Wah, berdebar hati kau. Kok berdebar-debar? Kau nggak apa-apa. Kami itu para apologet Islam itu bukan menghalang-halangi kalian menyembah manusia. Tapi kami mau ketika kalian bertanya tentang agama Islam itu, kalian juga kritis kepada agama kalian sendiri. Sibuk kalian ngurusi surganya umat Islam. Sementara kalian menuhankan Yesus itu ada dasar atau tidak gitu loh. Itu yang penting buatmu. Karena kau tidak akan menikmati surganya umat Islam. Karena kau Kristen. Tapi coba kau bayangkan, benar nggak kau masuk surga dalam agamamu? Itu yang perlu kau pertanyakan. Nah, kami belajar kitabmu. Nah, kami belajar kitabmu. Di kitabmu itu tidak ada jaminan keselamatan hidup yang kekal. Coba tunjukkan di mana itu jaminan keselamatan kekal itu untukmu. Yohanes 3 ayat 16. Akulah jalan dan kebenaran dan Di mana dia menjaminmu di situ? tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Oke. Yesus. Yesus jujur nggak di situ menurutmu? Jika Apa yang dikatakannya betul? engkau mengikut aku, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus, betul nggak? Betul. Nah, Henok kenapa ke surga tanpa Yesus? Berarti bohong Yesusmu berarti. Ya karena Karena apa? tidak, karena Apa Yesus tidak? masih bersama dengan Bapa. Katanya melalui Yesus bisa masuk surga. Henok melalui Yesus atau tidak? Iya, Apa Yesus yang iya? sekarang kan sudah turun ke dunia. Ah, kan Dulu tengoklah waktu zaman ini. Henok, Aku Yesus tanya. masih bersama-sama dengan Bapa. Berarti Yesusmu bohong. Kata Tidak. Yesus, Makanya loh kok Yesus tidak? bilang, Henok itu ke surga atas ada bantuan sebelum Yesus atau Abraham tidak? ada. Itu nggak ada kaitannya. Oh, di pelanggaran aku. Turun aku dulu. Ustaz Tata lanjut Ustaz. Lanjut, Tat. Ustaz